Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Matius pasal kedua menyatakan kepada kita esensi dari Natal yang mula-mula atau Natal yang pertama. Tidak lain adalah di dalam ayat 2 dikatakan, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Garis bawahi, tujuannya adalah datang untuk menyembah dia. Dan ayat 11 dikatakan lagi, "Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia." Garis bawahi lagi, sujud menyembah dia. Jadi inilah hal yang penting dituliskan oleh kitab Matius. Sehingga di dalam tema Natal bersama Matius tahun ini kita dapat melihat esensi dari suatu Natal yang pertama kali. Natal mula-mula. Tidak lain adalah bukan siapa orang Majus, bukan dari mana mereka berasal, atau bagaimana mereka datang, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan. Kiranya akan menyemangati kita di dalam kita menyiapkan Natal di tahun ini. Biarlah kita menghampiri Dia di masa Natal ini dalam suasana penyembahan. Kita menghampiri Yesus dengan suasana sujud menyembah seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Tidak penting siapa kita, tidak penting esensi kita seperti apa, tetapi apa yang akan kita lakukan di dalam Natal tahun ini. Biarlah kita memaknai Natal ini dengan fokus. Untuk apa aku menghampiri Yesus di Natal tahun ini? Hampirlah Ia di dalam suatu penyembahan. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, BPW Trans Tanjungan, akan memuji Tuhan yang kiranya akan terus menguatkan dan juga menyemangati kita di dalam menyiapkan diri, menyongsong Natal, menyiapkan kita di dalam menyembah kepada Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Manusia
kasih dalam Tuhan, kembali pada kebaktian gabungan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, Minggu 20 Desember 2020. Panggilan beribadah diambil dari 2 Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita nyanyikan pujian pembukaan Mulia Namamu Tuhan, diambil dari NP 33. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu pada kami semua Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Untuk setiap hari lepas hari penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan untuk kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami mohon penyertaan-Mu untuk mengikuti ibadah dalam jaringan. Kiranya Engkau boleh pimpin kami untuk dapat beribadah dengan baik, dan kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Krishna Wahyu Surya dapat menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap persekutuan kami di tempat ini. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membantu membacakan ayat tersebut. Silsilah keluarga Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan Tamar dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo,
dari istri Urea. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan pujian-pujian penyembahan. Engkau kudoakan diambil dari NP 145. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, melalui rekening gereja tertera pada buletin gereja atas nama Adi Putranto atau Tovan Arvile Yunardo Sako Konone dengan memberikan keterangan tujuan. Yang kedua,
memasukkan ke dalam kotak persembahan dan berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 09.00 sampai 16.00 WIB. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasanya nanti. Doa syafaat akan dipimpin oleh Diakon Adi Putranto. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga yang mulia, yang sudah menyatakan hadiratnya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus yang terus menyertai kami, terpujilah namamu kekal selamanya. Kalau Tuhan terus mampukan kami, anugerahi dengan hikmat-Mu, sehingga kami memahami, mengerti setiap perbuatan-Mu yang sempurna, karya-Mu yang luar biasa, yang terus hidup, yang terus menyertai di dalam kehidupan setiap pribadi kami masing-masing. Saat ini kami bersatu hati mengucap syukur pemeliharaan-Mu yang nyata di dalam kehidupan setiap kami dalam berbangsa dan bernegara. Kami mengucap syukur karya-Mu yang sudah menganugerahi hikmat kepada para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Terus mempercayakan di dalam kuasa-Mu, biarlah Tuhan anugerahi dengan takut akan Tuhan, sehingga setiap tindakannya sungguh hanya untuk menjadikan bangsa dan negara ini lebih dan lebih lagi baik. Kami percayakan setiap usaha yang dilakukan, kiranya Tuhan berkati untuk menyelesaikan COVID-19 yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda menurun. Kiranya setiap usaha Tuhan berkati, membawa setiap masyarakat untuk tunduk, untuk patuh kepada aturan, disiplin protokol kesehatan mampu dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Tuhan berkarya sehingga COVID-19 ini boleh berhenti, boleh hilang, boleh selesai, boleh tidak menjadi hal yang menakutkan bagi setiap pribadi. Juga kami terus percayakan pimpinan daerah mampukan untuk melakukannya dengan tekad yang sama yang dipikirkan oleh para pimpinan pusat negara ini, sehingga boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab, membawa setiap lapisan masyarakat untuk semakin patuh, semakin taat, semakin mendengar seluruh himbauan pemerintah daerah ini. Terima kasih atas karya-Mu yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Saat ini kami ingin berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, di mana kami bersama-sama bergereja. Kiranya rencana besar, rencana yang dilakukan oleh gereja ini untuk mengadakan perayaan Natal,
kami mempercayakan di dalam kuasa-Mu setiap rangkaian acara. Biarlah ini menjadi satu momen penting bagi setiap kami untuk terus mengingat karya-Mu yang luar biasa, mengingat setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan, sehingga dengan keyakinan penuh Tuhan menyertai, terus mampukan kami memberitakan Injil-Mu, memberitakan Kristus Yesus Tuhan kami di dalam kesempatan Natal yang kami lakukan. Juga ada rencana baptisan yang ingin dilakukan oleh gereja ini. Ada anak-anak kami yang sudah mengambil keputusan untuk percaya di dalam hatinya, untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Kami percayakan setiap anak-anak yang siap untuk dibaptiskan, baik itu tanggal 23, 24, dan 25, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang akan terus menjadikan semuanya itu berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa, mengucap syukur Natal sekolah minggu yang boleh berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Juga kami terus berdoa bagi cabang-cabang gereja kami. Kami mempercayakan Rejo Binangun, juga di Mesuji, kami terus mempercayakan di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap acara Natal yang dilakukan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat, juga bagi lingkungan di sekitarnya. Kesempatan untuk terus memberitakan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih, kami juga terus percayakan hamba Tuhan yang menggembalakan, Pak Cipto Hadi. Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan semangat untuk terus menjadi alat-Mu di dalam pelayanannya di Mesuji. Juga kami percayakan Pak Ganding dan keluarga. Tuhan berkati sehingga setiap apa yang dilakukan boleh menjadi satu kesempatan yang membawa pemberitaan Injil ini boleh berlangsung. Kiranya Tuhan berkati jemaat yang digembalakannya, sehingga punya kerinduan untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami juga berdoa bagi Mbak Ena di dalam pelayanannya di Hong Kong. Tuhan berkarya, sudah memberkati dengan hal-hal yang luar biasa. Kami percayakan di dalam kasih-Mu. Terima kasih, kami juga terus berdoa bagi Trans Tanjungan yang merindukan seorang pendeta atau gembala sidang yang boleh menggembalakannya. Kiranya Tuhan sendiri yang mengirimkan tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan jawab setiap kerinduan jemaat di Trans Tanjungan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami terus berdoa bagi Rumah Sakit Immanuel. Kami mempercayakan saudara-saudara kami yang harus bertugas, yang harus bekerja, kiranya terus Tuhan anugerahi dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baik, dengan daya Tuhan tubuh yang kuat yang Tuhan anugerahkan. Kami juga terus mempercayakan pimpinan rumah sakit ini, direktur sampai ke staf yang paling bawah, kiranya terus mampu mengingat ada kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap karyawan untuk terus memberitakan kasih Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa bagi pergumulan jemaat. Dan merindukan seorang anak Tuhan berkarya. Mengalami masalah dengan COVID, misalnya harus di PHK, Tuhan yang memberi yang terbaik. Tuhan yang memberikan rezeki. Tuhan yang akan terus memberkati mereka. Terima kasih juga bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan. Kiranya terus Tuhan anugerahi dengan ketekunan, semangat yang baik untuk terus berusaha, dan pada akhirnya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Juga kami berdoa bagi jemaat yang Tuhan berkati dengan usia yang panjang dan kesehatan yang baik. Kami berdoa bagi Ibu Gideon, Ibu Badar, Mbak Yo, Ibu Yu, Trimurti. Kami terus berdoa bagi Ibu Lendang. Tuhan yang berkarya memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik, dan terus bertumbuh kerinduannya, kemampuannya untuk melihat kasih setia Tuhan melalui apapun yang dialami. Kami juga mempercayakan Bapak Uta Barat, Bapak Uta Galung, Pak Parno, Pak Susanto, Pak Kasidi. Kami mempercayakan di dalam kuasa-Mu setiap hal yang boleh dirasakan, dipahami di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami menaikkan pujian dan syukur kami karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang mampu dimengerti, dipahami oleh saudara-saudara kami, menjadi kekuatan baru bagi mereka untuk hidup dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang sudah Tuhan beri bagi kami untuk terus menaikkan doa syafaat kami. Terus kami berdoa bagi setiap pribadi, kiranya boleh mengalami kebangunan rohani, boleh mengingat anugerah-Mu yang luar biasa, pengampunan dosa yang Tuhan beri karena salib, karena Kristus Yesus yang sudah rela mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama dengan jemaat Tuhan. Terlebih lagi, khususnya di dalam momen Natal pada tahun ini, ketika kita mempersiapkan diri untuk itu, kiranya kita juga makin mengalami Dia, merasakan Dia, dan memperbaiki hubungan dengan Dia, melalui segala persiapan maupun juga pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita memulai pembelajaran dari satu tema besar untuk Natal di GPI Karunia Tuhan, yakni Natal bersama Matius. Yang tidak lain pernah saya sampaikan maksudnya adalah bahwa dalam Natal tahun ini GPI Karunia Tuhan belajar mengenai kisah-kisah kelahiran yang dinubuatkan para nabi dan juga yang telah disampaikan melalui kitab Matius ini, yakni dengan berdasarkan penulisan dari Rasul Matius. Karena itu mari kita memulai pembelajaran kita, di mana Matius yang pertama ayat 1 sampai 17 atau 17 ayat pertama dari Matius mengungkapkan kisah tentang Yesus, yakni mulai dengan silsilah Yesus. Silsilah. Mungkin kita bisa memahami apa makna di sana mengenai keturunan atau garis keturunan, siapa yang menurunkan, nenek moyang, dan sebagainya tentang hal-hal demikian. Namun kita mungkin akan langsung berpikir, apa pentingnya, apa manfaatnya silsilah Yesus dituliskan demikian? Apa pentingnya? Mungkin bagi kita sekilas akan berpikir demikian. Namun bukankah 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 mengajarkan kepada kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat? Ya tentu saja, termasuk Matius 1 ayat 1-17 adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Bagian dari kitab ini adalah firman Allah, yang berarti pasti ada manfaatnya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja memberi manfaat untuk kita sebenarnya, tetapi juga sebagai manfaat untuk doktrin atau pengajaran Kristen pada umumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita akan melihat bagian yang pertama, alasan mengapa Matius menuliskan kitab ini. Mengapa ia harus memulai tulisannya dengan silsilah? Nah, ini yang pertama tentu dapat kita jawab demikian, bahwa ini konsisten dengan penulisan atau tujuan penulisan si penulis Injil. Matius memang menulis untuk orang Yahudi, dan kita juga memahami Injil yang lain, Markus, dituliskan untuk orang-orang yang ada di Roma. Kemudian kitab Lukas dituliskan juga untuk orang-orang yang memiliki latar budaya Yunani. Sedangkan Yohanes atau Injil Yohanes dituliskan untuk gereja-gereja Tuhan yang mulai bertumbuh atau berkembang pada masa itu. Karena itu Injil Matius memang dirancang, ditulis khusus untuk meyakinkan orang Yahudi. Orang Yahudi. Nah, supaya memenuhi nubuatan-nubuatan yang ada, disebutkan di dalam sepanjang kitab Matius berbagai nubuatan-nubuatan. Bukan saja di pasal 1 ini, tetapi di pasal-pasal selanjutnya kita akan tahu Matius selalu melihat kepada nubuatan di perjanjian lama, nubuatan di masa lalu, nubuatan para nabi untuk menegaskan, menguatkan kisah yang ia tuliskan. Bahkan untuk silsilah ini pasti sangat penting untuk orang Israel atau bangsa Yahudi. Sebab dalam Kejadian pasal 5, 10 dan juga 1 Tawarik 1-9, betapa silsilah seperti ini sungguh-sungguh bermakna. Garis keturunan dan lain sebagainya berkaitan dengan nenek moyang dan siapa keturunannya begitu dipegang erat oleh orang Yahudi. Karena itu alasan berikutnya jelas sekali, hal ini mengapa dituliskan. Ini tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus memenuhi 2 prasyarat
Mesias. Memang di dalam perjanjian lama disebutkan di dalam Kejadian 22 ayat 18, Mesias akan lahir atau menjadi keturunan dari Abraham. Prasyarat yang pertama. Kemudian, Yesaya pasal 11 ayat 1-2 mengatakan juga, haruslah Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Jadi harus keturunan Abraham dan harus keturunan Daud. Karena itu Matius 1 ayat 1 menyatakan bahwa benar tentang Yesus disebutkan Mesias selalu diungkapkan dalam keturunan mulai dari Abraham dan selanjutnya Daud dan selanjutnya sampai Mesias. Karena itu dalam 17 ayat pertama mau menekankan itu. Benar-benar Yesus adalah masuk dalam prasyarat mengenai Mesias. Apapun yang dilakukan Yesus tentunya, jika dia bukan keturunan Abraham, jika Yesus bukan keturunan Daud, maka dia tidak bisa disebut sebagai Mesias. Itu sudah sahnya orang Yahudi ya, itu sudah jelas di mata orang Yahudi. Jadi Injil ini ditujukan khusus untuk orang Yahudi sehingga meyakinkan mereka. Yesus ada keturunan dari Abraham, Yesus juga keturunan dari Daud. Maka untuk orang-orang berlatar Yahudi ini sangat penting. Tapi mungkin juga bagi kita, sebagian saya tahu mungkin di antara kita ada yang memegang hal-hal tentang silsilah dan keturunan ini sungguh penting. Berbagai rekan-rekan berkaitan dengan farm, nama family, nama marga dan sebagainya sungguh penting ya. Tingkatan-tingkatan dan sebagainya sungguh penting. Karena itu saya pikir tidak sulit untuk kita memahami apa maksud dari penulisan silsilah ini. Paling tidak bagi orang Yahudi ini meyakinkan siapakah Yesus secara biologis. Namun kita melihat bagian yang kedua bahwa ada gambaran penting, lebih besar lagi gambaran ini berkaitan dengan silsilah Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari 17 pasal ini, 17 ayat ini dibagi dalam cara pembagiannya sangat lugas, yakni dalam 3 bagian penting, di mana masing-masing terdiri dari 14 nama atau keturunan. Jadi ada 3 bagian, satu bagiannya ada 14 nama setiap bagian itu. Mulai dari bagian yang pertama Abraham sampai Daud ada 14 nama atau 14 keturunan. Kemudian dari Daud sampai dengan kepada pembuangan di Babel ada 14 keturunan atau 14 nama. Kemudian dari pembuangan Babel sampai dengan Yesus sendiri ada 14 nama atau keturunan. Jadi cukup unik ya bagaimana Matius harus menuliskannya, karena ini pun penting rupanya untuk cara pikir orang Yahudi. Memang kalau kita mau teliti lebih lanjut, ada beberapa nama minor atau nama-nama kecil yang dihilangkan. Di antaranya di dalam Matius 1 ayat 8 itu sebenarnya di sana ada 3 raja yang dihilangkan, yaitu Ahazia, Yoas, dan juga Amasya. Tetapi ini lumrah atau ini adalah sesuatu hal yang tidak aneh untuk penulisan silsilah pada masa itu. Karena bagian kecil memang sering dihapuskan. Tujuannya bukan karena sekedar dihapuskan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk terus dapat membangun koneksi. Itu tujuan besarnya. Bukan secara mendetil, tetapi untuk menghubungkan ini anak siapa, ini keturunan besar siapa, dan ini tingkatan keberapa, dan sebagainya. Itu jauh lebih penting dari sekedar detil nama-nama yang mungkin bisa dilupakan ya, atau bisa dihapuskan. Nah, karena itu dengan cara pembagian yang sangat unik ini, mari kita akan melihat bahwa justru dengan demikian ini untuk mengokohkan secara legal, hukum, hak legal Yesus atas tahta Daud. Secara legal hukum orang Yahudi harus keturunan Daud. Karena itu, walaupun secara biologis dia disebutkannya sebagai anak angkat Yusuf ya. Kalau Matius menceritakannya itu kan sepertinya Yusuf diminta untuk mengambil Maria menjadi istri itu. Jadi sepertinya dia mengadopsi Yesus Kristus. Memang bukan putra biologisnya, tapi merupakan anak angkat secara biologis, menjadi anak angkat dari Yusuf. Nah, selanjutnya saudaraku, Lukas lebih jauh mencatat mengenai nenek moyang biologis Yesus, tapi dari sisi ibunya, Maria. Nah, di mana dia menunjukkan di sana melalui keturunan Daud inilah, ya ini sebenarnya melalui Nathan ya. Maria itu keturunan Nathan, anak Daud juga, bukan melalui Salomo. Nah, maksudnya bagaimana? Ini membantu kita menjawab dilema yang membingungkan yang ditemukan dalam perjanjian lama. Sebab Tuhan berjanji bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Kalau ngomong soal keturunan Daud, kita langsung tahu
selanjutnya siapa? Salomo, raja yang terbesar setelah Daud. Dan selanjutnya. Tetapi siapa yang kenal dengan nama Nathan? Yang walaupun memang adalah keturunan Daud, tetapi keturunan Salomo bukanlah penerus atau yang menjadi garis untuk sampai kepada Yesus. Karena ternyata Salomo mempunyai anak namanya Yekonya. Orangnya awur-awuran banget, orangnya jahatnya minta ampun. Sehingga Tuhan berjanji keturunan Mesias tidak akan berasal dari garis itu. Tetap dari Daud, tetapi tidak lewat garisnya Salomo, Yekonya. Lalu Tuhan memenuhi janjinya kepada kita sekalian melalui anak Daud adalah bahwa ada anak-anaknya ya Daud yang namanya Nathan, dan kemudian ada keturunan selanjutnya sampai dengan Maria, ibunya Yesus. Jadi Maria adalah keturunan Nathan. Nathan juga adalah merupakan anak dari Daud. Jadi secara legal hukum, baik secara adopsi hukum, dia sah di bawah anak angkat sebagai anak angkatnya Yusuf, tetapi secara biologis memang dia adalah keturunan sampai dengan Maria, ibunya, yang merupakan keturunan bangsawan, ya, keturunan dari Daud, Nathan, dan selanjutnya sampai Maria. Nah, ini menolong kita sekali bahwa sebenarnya silsilah ini menolong kita nggak awur-awuran. Datangnya Yesus bukanlah sesuatu yang nggak direncanakan sama sekali, bukan suatu kebetulan. Tuhan sudah turunkan turunan-turunan nama-nama dan selanjutnya. Baik itu nanti akhirnya secara legal hukum maupun secara biologis, semuanya pas sesuai dengan maksud Tuhan sejak dari awalnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga memperhatikan ada satu yang unik di sana dari pembagian ini. Karena ternyata dari silsilah Yahudi yang kebanyakannya nama pria atau laki-laki dituliskan, justru di sini menyebutkan paling tidak ada 4 daftar nama perempuan. Yang pertama memang kita tahu ada Tamar. Nah, kemudian ada Rahab, Batseba, dan Ruth. Sebenarnya 4 orang ini adalah orang-orang yang berdosa. Jika kita melihat kisahnya, Tamar pernah berperan sebagai seorang pelacur, dan Rahab pun memang seorang pelacur. Tetapi kemudian Batseba adalah pezina dengan Daud, ya. Nah, memang ada satu nama yaitu Ruth yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, secara moral baik, secara moral mulia, namun sebenarnya ini adalah bukan orang Yahudi asli. Jadi darahnya bukanlah keturunan dari Yahudi alias non-Yahudi. Dan akhirnya bercampur dengan garis bangsawan ketika dia menikah dengan Boas. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa harus disebutkan nama 4 wanita ini? Kita perlu belajar di sini bahwa apa hubungan Yesus Kristus, kenapa harus dihubungkan dengan 4 nama ini dari silsilah yang ada dituliskan oleh Matius ini. Yesus akan menjadi raja yang menunjukkan belas kasihan. Itulah yang menjadi poinnya. Kepada orang-orang yang berdosa, kepada orang-orang yang tak bermoral, kepada orang-orang yang dianggap bukan keturunan atau bukan umat Allah, orang-orang yang lemah. Ternyata Yesus mau pakai. Yesus bisa pakai semuanya itu untuk menolong kita mengerti bagaimana bahwa Kristus dapat menyalurkan belas kasih-Nya kepada semua pihak. Tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi maupun orang-orang yang saleh saja. Akhirnya mari kita akan mempertimbangkan bagian yang ketiga. Apa yang dapat kita pelajari jika demikian dari Injil Matius berkaitan dengan silsilah Yesus. Mari kita melihat betapa penulisan yang detail dalam 17 ayat mestinya mengingatkan kita ya bahwa Allah setia dengan firman-Nya. Mulai dari Abraham sampai Daud, sampai pembuangan, sampai Yesus. Kurun waktu ribuan tahun bisa sampai saatnya apa yang dijanjikan itu atau yang difirmankan Allah itu benar-benar terjadi. Karena itu mari kita berdapat memahami Allah setia. Allah setia terhadap firman-Nya. Allah setia terhadap janjinya. Oleh karena itu kita punya keyakinan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara maupun saya, yakinlah bahwa segala sesuatunya Allah tidak akan pernah melupakan janjinya pada kita.
Mungkin masa-masa kehidupan kita ini kita sedang merasa sepertinya Allah sedang meninggalkan saya. Sepertinya Allah sedang tidak menggenapi janjinya saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Tetapi mari kita ingat, janjinya selalu terpenuhi. Janjinya yang terbaik, waktunya yang terbaik bagi kita. Karena itu mari kita dapat selalu memegang ya kebenaran firman Tuhan, memegang janji firman-Nya. Jangan menjadi putus asa ketika nampaknya waktu-waktu Tuhan tidak seperti waktu-waktu kita. Nampaknya waktu-waktu yang sedang saat ini begitu jahat oleh karena pandemi COVID-19 maupun makin menuanya bumi ini, tidak melemahkan sedikit pun, tidak melunturkan janjinya untuk kita sekalian. Terlebih lagi berkaitan dengan keselamatan jiwamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita juga dapat belajar dari silsilah Yesus bahwa kesalehan tidaklah diturunkan. Gak otomatis, maksud saya, bahwa kalau seseorang saleh, mungkin kita bisa melihat nama-nama orang saleh di sana, dari Abraham dan sebagainya, silsilah orang-orang saleh termasuk Daud, tetapi tidak serta-merta itu memastikan bahwa anak keturunan orang saleh ini akan juga oke. Contohnya, Salomo memiliki anak Rehabeam, kacau ini orang ini. Kemudian Hizkia juga memiliki Manasye, amburadul pula orang ini. Yosia yang begitu luar biasa, yang begitu baik, mempunyai anak Yekonya yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali ini berarti bahwa kesalehan tidak diturunkan. Orang-orang yang saleh belum tentu anak-anaknya saleh. Karena itu ada satu ungkapan yang cukup unik ya, bahwa Tuhan tidak memiliki cucu. Maksudnya apa? Kalaupun kita adalah anak Allah, ya, kita anak Allah, belum tentu anak kita juga anak Allah. Bisa dipahami ya? Jika kita adalah anak Tuhan, tidak menjamin bahwa anak kita juga akan menjadi anak Tuhan juga. Karena itu memang betul sekali bahwa hal berkaitan dengan iman, berkaitan dengan janji umat Allah, janji Allah bagi kita sekalian, tidak diturunkan. Tetapi menjadi apa? Komitmen setiap pribadi. Karena itu tugas kita sebagai orang tua, marilah, rajin-rajinlah kita mendidik anak-anak kita dalam pengenalan akan Yesus Kristus, dalam asuhan, dalam nasihat kebenaran firman Tuhan agar mereka mengenal Tuhan sejak masa kecilnya. Bahkan kalaupun pada masa kini, sepanjang tahun ini kita menghabiskan waktu di rumah saja dengan anak-anak kita, itu adalah kesempatan yang baik untuk mengajarkan mereka mengenai Yesus Kristus. Bukan justru untuk menjauhkan mereka, karena sekarang banyak sekali yang bisa mengajak atau mencuri perhatian anak-anak kita, akhirnya tidak belajar mengenai kebaikan, kebenaran, dan mengenal Tuhan dalam Yesus Kristus. Tidak bisa sekolah minggu secara on-site, tetapi online selalu disediakan, maka kita harus berusaha untuk anak-anak kita mengikutinya. Didikan, pemuritan, dan sebagainya, KPW kepada keluarga demi keluarga, mari kita mengindahkannya. Jika tidak, mudah sekali. Walaupun Anda anak Tuhan, belum tentu anakmu akan menjadi anak Tuhan. Karena itu pikirkanlah. Tapi ini juga menjadi semangat untuk kita, jangan berkecil hati, ya. Jika kita tahu mengenai fakta itu, jangan membuat kita menjadi kecil hati. Karena apa? Kalaupun anak kita lost atau tersesat, tidak seperti kita, maksud saya tidak seperti Anda yang mungkin adalah anak Tuhan yang saleh. Anak kita mungkin hidupnya amburadul dan sebagainya. Jangan putus asa. Karena bahkan Manasye yang saya katakan sebagai anaknya Hizkia tadi pun, pada akhirnya dia juga bertobat. Karena itu mari, ini kesempatan yang baik untuk kita. Benar-benar silsilah ini pembelajaran yang indah bahwa orang tua perlu memperhatikan keturunan-keturunan selanjutnya, anak-anaknya, membawa mereka kepada kesalehan. Dan yang terakhir dapat kita pelajari juga di sana bahwa dalam silsilah ini kita bisa melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan kita. Ya rela datang ke dunia dalam kesederhanaan, pengosongan diri, taat, bahkan rela mati sampai matinya di kayu salib. Ini adalah kedatangan yang luar biasa, sehingga justru untuk menunjukkan
kasih dan rahmat-Nya yang begitu besar. Dalam kitab Ibrani ada disebutkan satu bagian mengenai perannya Yesus Kristus yang begitu penting yang dicatat di sini, yaitu Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai 18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Wah, peran luar biasa dari Yesus Kristus ketika Ia hadir. Melalui Natal yang pertama hingga saat ini saudara mengenalnya dalam kehidupan saudara. Ia menjadi imam besar, menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita. Tetapi juga saya sangat memperhatikan bagian yang terakhir tadi. Apa? Ia dapat menolong kita yang selalu dalam hal pencobaan, yang lemah ketika kita dicobai. Ia bisa memahami, sebab Ia sendiri sudah pernah dicobai, sehingga Ia mampu menolong kita. Bukankah ini suatu kesempatan yang indah ya? Di dalam belajar silsilah Yesus Kristus, mengawali Natal bersama Matius, sungguh kita dapat belajar catatan penting seorang Matius yang memang awalnya ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi dampaknya, efeknya sangat bergema dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memasuki Natal tahun 2020 ini, apapun suasana keadaan yang mungkin tidak memungkinkan, mungkin saatnya mungkin kita sedikit menepi atau menyepi oleh karena pandemi ini, atau mungkin masa-masa yang sulit pada saat ini, sehingga kita harus membuatnya menjadi lebih sederhana. Tidak ada hingar-bingar, tidak ada lampu gemerlapan, tidak ada hadiah dan lain sebagainya. Tetapi kita makin memahami bahwa ketika Yesus lahir dengan satu silsilah yang begitu legal dan juga sah secara biologis maupun hukum, menolong kita memahami bagaimana kasih karunia diteruskan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita sekalian. Jadi dalam Natal tahun ini, walaupun dalam segala kesederhanaan, mari jangan biarkan kelunturan sukacitanya, tetapi berikan kesempatan untuk kita semakin connect lagi, terhubung lagi. Relasi kita dengan Tuhan maupun sesama makin disegarkan, di-refresh. Namun bagi Anda, mungkin ada yang sedang mencari, yakni mencari kebenaran sejati. Di dalam Yesus Kristus, saya yakin Anda dapat menemukannya. Karena itu apabila saudara perlu didoakan maupun perlu belajar lebih jauh, setelah ini silakan saudara dapat menghubungi saya untuk saya dapat menolong Anda di dalam mengenal Yesus lebih dalam. Selamat menyiapkan diri untuk Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Dia dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau.
Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.